Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarrul umuri muhdatsatuha فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral akhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Najah TV dimanapun antum berada, azillahu wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas izinnya dan taufiknya kembali kita berhadir di masjid yang mulia ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selesai melaksanakan fardu salat maghrib dan sejenak duduk kita untuk bermajlis yang rutin kita laksanakan pada setiap malam ini. Selanjutnya salawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, istrinya dan anak keturunannya, dan kita umatnya yang senantiasa menjalankan perintah dan tuntunannya. Semoga kita semua diwafatkan di atasnya, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan ini yang terakhir dalam pembahasan di kitab Thalath wa Thalathuna al-Khushu'i fi Shalah, 33 kiat untuk meraih khusyuk dalam salat. Kita telah sampai kepada pembahasan ke poin 31, di mana telah 30 pasal yang kita jalani. InsyaAllah ta'ala kita akan selesaikan malam ini di poin 31, 32 dan 33. Ikhwati a'adzillakum jami'an, untuk meraih khusyuk dalam solat, ini termasuk larangan-larangan. Yang di poin ke-31 ini adalah adamul ikhtisari fis shalah. Adamul ikhtisari fis shalah, yaitu tidak ikhtisar. Ikhtisar itu adalah bercekak pinggang, atau meletakkan tangan di pinggang. Ini adalah berdasarkan hadis dari Abu Hurairah. Beliau berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ikhtisari fis shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk ikhtisar di dalam salat. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Amal fis shalah, bab al-khasru fis shalah. Wal ikhtisar, apa makna ikhtisar? Yaitu huwa an yad'a yadayhi ala khasrihi. Ikhtisar itu dia meletakkan tangannya di pinggangnya. Ini salah satu perbuatan yang dilarang kita untuk melakukan di dalam salat kita. Fa'ana Ziyad bin Sabih al-Hanafi qala, jadi dikuatkan dari Ziyad bin Sabih al-Hanafi, dia berkata, Sholaitu ila janbi ibni Umar, aku solat di belakang, di samping Ibnu Umar. Maka aku letakkan fawada'tu yadai ala khasirati, maka aku letakkan tanganku di pinggangku. Fadaraba yadai, maka dia pukul tanganku. Falamma shalla qala hadza sal fis shalah. Ini adalah perbuatan membuat salib di dalam solat, perbuatan yang dilarang dalam solat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anhu, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan itu. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Iraqi dalam fi Takhris Al-Ihya. Nah, ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sungguh telah datang waqad jaa fi hadis marfu', sungguh datang dari hadis marfu', itu anna tahassuri rahatul ahlun nar. Ya, dalam hadis yang marfu'
bercekak pinggang itu adalah istirahatnya penduduk neraka. Jadi itu kata dalam sebuah hadis marfu'. Waliyadzu billah. Itu adalah salah satu bentuk kesombongan. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah secara marfu'. Dan ini zahir hadisnya sahih. Nah, ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang 31, ya, kita tidak boleh melakukan al-ikhtisar fi shalah. Nah, kemudian kita masuk kepada poin yang 32. Tarku as-sadalu fi shalah, meninggalkan as-sadal fi shalah. Apa yang dimaksud dengan as-sadal? Kita lihat nanti. Lamma warada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis sadali fi shalah wa an yughatti ar-rajulu fah. Telah keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang anis sadli. Apa itu sadli? Di dalam salat, yaitu seseorang yang menutup mulutnya, ghayati, ya. Menutup mulut. Kalau sekarang itu masker, ya, atau menutup mulut dengan sesuatu yang lain. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Jadi as-sadal itu adalah juga arti lain menutup mulut. Ini pengertian yang lain nanti, ya, as-sadal ar-ilsa, dan juga ini hadisnya Abu Daud dan disahihkan dalam Sahih Jami', dan hadis ini hasan di dalam Aunil Ma'bud. As-sadal, dan dalam pengertian lain asal itu adalah irsalut thawb hatta yusibul ard, yaitu dalam pengertian lain memanjangkan pakaian sampai menyentuh tanah, menyentuh bumi. Jadi ini maksud juga dengan al-isbal, yaitu memanjangkan kain sarung, memanjangkan celana di bawah mata kaki, yaitu sampai menempel ke tanah. Nah, ikhwan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kita lihat kaum muslimin, ya, di dalam salat mereka ternyata kain sarungnya menutupi sampai ke lantai. Lebih syadid lagi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Inilah salah satu bentuk kesombongan. Ya, ini dinukil dalam kitab Fi Mirfah Al-Mafatih, as-sadal manhiyun an mutlaqan. Jadi sadal itu menutup pakaian sampai ke tanah, itu ini adalah perbuatan yang dilarang secara mutlak. Li'annahu minal khayala, karena dia itu adalah salah satu bentuk dari kesombongan. Wa huwa fi sholati ashna wa akbah. Lebih-lebih lagi di dalam solat itu lebih ashna, hina, dan lebih tercela. Di luar kita sudah mendapat ma asfala min ka'bain fa finnar. Pakaian yang menjulur lebih dari mata kaki itu tempatnya di neraka. Ini isbal. Jadi dilarang kita untuk di luar solat memanjangkan pakaian kita, kain sarung kita atau celana kita di bawah mata kaki. Ini termasuk larangan yang syadid dari Rasulullah SAW, terlebih lagi di dalam solat. Maka hendaklah kita perhatian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita dalam menjulurkan kain sarung kita melebihi dari mata kaki kita. Kita lihat kebanyakan kaum muslimin saudara kita, semoga Allah merahmati kita semua, masih banyak melakukan ini, ya. Banyak semua juga menjulurkan kain sarungnya, menjulurkan celananya. Dan inilah salah satu larangan yang syadid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berargumentasi katanya kalau tidak sombong, merujuk kembali ke hadis tentang Umar bin Khattab.
Ini telah dibantah oleh para ulama bahwasanya Umar bin Khattab itu adalah Abu Bakar Siddiq itu dia adalah fisiknya agak kurus. Jadi sering dia pakaiannya di bawah mata kaki. Maka dia melorot, maka diangkat terus. Bukan berarti pakaiannya melewati dan menjulur di bawah mata kaki. Nah, dengan ini mereka ada yang beranggapan ini merujuk ya, kalau tidak sombong. Ya. Siapa yang bisa menjaga hati kita dari kesombongan? Maka hendaklah kita ya kembali merunut, kembali meyakini apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW telah sharih dan telah nyata, telah kuat ya, ma'asbala minal ka'bain fa finnar. Apa yang menjulur di bawah mata kaki, kedua mata kaki itu tempatnya di neraka. Ya. Ini bantahan kepada mereka yang merujuk kepada apa yang dialami oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bukanlah dia memanjangkan pakaiannya. Maka perhatian kepada kita semua, ya, bagaimana ya pakaian yang kita pakai, kain sarung ya yang kita pakai terlebih di dalam sholat. Ini lebih tercela lagi, kata Syekh. Wa qala sahibun nihayah, dan berkata sahibun nihayah, ay yaltahafu bi thawbihi wa yadkhu yadayhi min dakhil fayarka' yasjud. Artinya dia membungkus menutupi seluruhnya pakaian itu, kemudian dia masukkan tangannya dalam pakaian yang tadi. Dia apalagi dia ghatti ya, dia selimuti tubuhnya, kemudian dia rukuk dan sujud dengan tangannya di dalam. Wakila in kanat al-yahud taf'al. Itu adalah perbuatan yang dilakukan juga oleh orang Yahudi. Seperti perempuan itu, perempuan kan di dalam tangannya yughatti. Ini berbeda dengan laki-laki. Tidak boleh kita selimuti tubuh kita semuanya, kemudian kita masukkan tangan kita ke dalam. Dan ini amalan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Dan juga dikatakan as-sadal itu adalah ayyadu'a ats-tsaub ala ra'sihi aw katifihi wa yursil atrafihi amamahu aw ala adihi fayabqa muskilan ya. Atau dalam pengertian lain, ada pengertian lain itu sadal itu dia meletakkan pakaian di atas kepalanya ya, atau handuk kah atau pakaian atau yang lain ya, dia tutup kepalanya atau pundaknya ini, kemudian sampai dia ke depannya, dan itu akan menyebabkan dia ya. Kita lihat ada imamah itu di kebiasaan kaum Arab itu mereka memakai surban ya, tapi itu mereka ikat dengan ikol, namanya ikol itu. Jadi itu tidak mengganggu mereka dalam sholat. Yang terlarang itu adalah tidak mengikatnya, dia khawatir akan jatuh. Jadi sibuk dia untuk mengurus pakaian itu tadi. Nah, ini yang terlarang. Dan ini menyebabkan melalaikan dia dari khusyuk ya, dari sholat, bi khilafi ma law marbutan, beda dengan kalau dia diikat atau dia tidak khawatir akan jatuhnya. Ini tidak melalaikan dia dari khusyuk dalam sholat. Dan dia diikat ya, tidak terganggu dia. Kan banyak juga lihat dulu Pak ya, orang-orang tua kita kalau pulang dari sholat di tepi sungai itu pakai kain basahan ya. Nah, itu dia tutup pundaknya ini ya. Itu ada juga yang tidak pakai boxer saja kemudian sholat dengan itu ya. Anda masih ingat tuh lihat kakek-kakek dulu ya tak? Kalau sholat di tepi sungai itu menutup dengan kain basahannya ya. Itu menyibukkan dirinya untuk menutup segala. Maka ini yang terlarang ya. Dia tutup pundaknya, dia
Ini menyebutkan dia dan melalaikan dia dari sholat. Ini yang terlarang. Ya, juga ada kita lihat jumpai di sebahagian pakaian yang dipakai oleh sebahagian kita sekarang ini, apakah itu di Afrika atau yang lainnya kata Syekh, dan juga sebagian suku Urdun, itu mereka sholat dengan itu dan sibuk dengannya. Ahyanan min sholati yarfa ma waqa'u thumma iltafata hakadha fayan bagi al-tabih. Jadi sebagian dari saudara kita di Afrika kata Syekh, dan juga di Urdun, Yordania, ada yang pola pakaiannya seperti itu, yang dia pakai untuk menutup kepala atau menutup badan yang tidak diikat. Nah, hendaklah kita perhatian dengan itu. Wa hakadha fayan bagi al-tabih. Dan untuk itu hendaklah kita perhatian, ya, agar jangan itu melalaikan khusyuk kita dalam sholat. Nah, amma an-nahi an taghtil fam faminal ilal allati dzakaraha ulama fi nahyi annahu yamna ahsan itmamal qiraah. Adapun larangan menutup mulut, ya, ini ilatnya, cacatnya, ilahnya itu adalah yang telah disebutkan oleh para ulama. Itu dalam larangan itu melarang apa maksudnya, menghalangi dia dari kesempurnaan bacaan. Jadi dengan dia memakai masker itu menghalangi dia memakai bacaan. Wa kamalu sujud, dan kesempurnaan sujud. Nah, ini telah karena kejadian itu mewabah, ya. Dan ini sudah menjadi fatwa para ulama, ya, ketika itu al-khafd darurain. Itu ada kaidah usuliyahnya untuk menghindari mudarat. Ya. Karena ini belum pernah terjadi, ya. Di zaman para ulama, hatta di zaman Rasulullah SAW, baru terjadi di abad ini atau di tahun kita ini, mewabah seluruh dunia, sehingga salah satunya rekomendasi dari para ulama, para attiba, yaitu memakai masker. Maka di sini keluar hukum fatwa para ulama bahwasanya untuk, ya, ad-darurat tubihu muhzurat. Itu kondisi lama itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Itu untuk apa? Untuk menjaga diri. Ini yang telah kita alami beberapa yang lama, tahun yang lalu. Bahkan kita sholat pun di rumah, tidak sholat. Bagaimana terasa bagi kita, ikhwas sekalian, tidak bisa ke masjid, ya. Subhanallah, inilah wabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, hindari kita dari musibah seperti ini kembali. Dan bahkan Masjidil Haram pun ditutup, ya. Maka kita merujuk, ya, ke fatwa para ulama. Karena tanya itu kepada ustaz kita, karena juga ada pertentangan, ya, perselisihan di kalangan para asatidz, tentu kita merujuk kepada kibarul ulama, ya, kepada ulama-ulama yang besar, bahwasanya boleh kita untuk menghindari terjangkitnya musibah wabah, kita sholat di rumah kita, kemudian kita memakai masker di dalam sholat. Karena ini mengakibatkan tersebarnya virus, menjelarnya, sehingga menyebabkan wabah tersebar. Nah, ini illah, ya, pengecualian. Pada hukum asalnya kita dilarang. Kalau tidak ada sesuatu hajah, tidak ada suatu keperluan, maka dilarang kita untuk menutup mulut kita di dalam sholat. Apapun bentuknya menutupnya, apakah itu masker atau yang lainnya. Nah, ini adalah perbuatan yang dilarang. Karena dia ilatnya adalah karena dia itu akan mengurangi atau dari kesempurnaan bacaan. Ya, dari kesempurnaan bacaan. Nah, itu ikhwas sekalian yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-32. Lanjut kita dengan poin yang ke-33. Ini adalah poin yang terakhir di pembahasan 33 qiyat dalam
meraih khusyuk di dalam sholat. Tarku atashabbuh bil bahaim. Ini adalah apa itu? Tarku atashabbuh, meninggalkan meniru-niru, menyerupai al-bahaim. Apa itu? Al-bahimah jamaknya al-bahaim, hewan atau binatang. Nah, jadi kita dilarang untuk menyerupai gerakan atau perbuatan dari bahaim, dari hewan atau binatang. Ya, lamma anna Allah karrama ibn Adam wa khalqahu fi ahsan takwin. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, telah memuliakan ibnu Adam dan telah menciptakannya dalam bentuk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwin. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Maka itu manusia mulia daripada makhluk yang lain. Ya. Maka kita dilarang untuk tasyabbuh, meniru-niru gaya bahaim, gaya binatang atau hewan, terutama lagi di dalam sholat kita. Yaitu kana minal mu'aibi an yatashabbaha. Jadi di antara aib adalah seorang anak hamba, seorang keturunan Adam, ya, itu menyerupai dengan meniru-niru gaya binatang atau hewan. Nah, juga termasuk meniru-niru suara, ya. Ada manusia yang meniru suara keledai, ada suara anjing dan segala macamnya. Waqad nahina an musyabahatu adadu min hayya al-bahaim. Jadi kita sudah dilarang, kita sungguh dilarang dari menyerupai bentuk-bentuk atau keadaan binatang, wa harakatiha atau gerakan-gerakannya, ya, di dalam sholat, terutama dalam sholat. Lamma fi dzalika min, ini adalah juga termasuk dari meniadakan khusyuk atau menghilangkan khusyukan dalam sholat, atau bentuk yang paling buruk yang tidak sesuai dengan orang yang musalli, orang yang sedang sholat. Ya, ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa mimma warada fi dzalik, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholati an salas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang di dalam sholat itu 3 perkara. An-nafaril ghurab, itu nafaril ghurab itu burung pematuk. Apa nama itu burung pematuk itu? Ghurab, hewan atau burung. Semacam apa itu burungnya? Yang mematuk kayu. Gagak. Hah? Burung pelatuk itu, ya. Yang dia lihat dia melubangi kayu, ya kan, dan segala macamnya. Itu ghurab. Waftirasi sab'a, itu menjulurnya anggota yang 7. Seperti anjing yang menjulurkan tangannya. Terbayang oleh ikhwan tuh? Sehingga menyerupai anjing. Bagaimana anjing itu? Kalau dia menjulurkan tangannya ke depan, sehingga tangannya itu sampai ke siku, ya, sehingga sikunya itu menempel ke tanah atau ke lantai. Nah, ini menyerupai anjing. Nah, ini terlarang. Tidak boleh siku kita ini menempel ke lantai dengan menjulur sujud, ya. Dan ini tasyabbuh bil kalb, menyerupai dengan anjing. Ya, atau
dia seperti ya, menyerupai keledai, kaibtalil albair. Nah, ini yang termasuk dilarang. Nihaya larangan ini adalah ya seperti yang disebutkan tadi, larangan dari seperti meniru-niru suara ayam juga, atau meniru seperti gonggongan anjing, dan meniru suara patung seperti sa'lab. Ya. Nah, ini ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah SWT, perbuatan yang kita dilarang untuk melakukan meniru-niru gaya atau kebiasaan bahaim, ya, atau hewan atau binatang di dalam sholat, meniru-nirunya. Dan ini yang termasuk dalam larangan yang syadid, dan ini termasuk dari hal yang akan mengganggu kekhusyuan kita di dalam sholat. Ini riwayat adalah Imam Ahmad dan disahihkan di dalam kitab Targhib, ya, nomor 556. Nah, ini ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan demikian, ya, inilah kata Syekh yang bisa kita sampaikan ya dalam meraih khusyuk di dalam sholat, dan sebab-sebab yang akan mendatangkan khusyuk. Dan sesungguhnya permasalahan khusyuk ini, ya, ini ada perbincangan di kalangan ulama, ada perdebatan juga bagaimana qadha, ya, bagaimana hukumnya, apakah terganggunya atau hilangnya khusyuk itu membatalkan sholat, atau kita tidak khusyuk kembali mengulang sholat. Nah, bagaimana ketentuannya? Ini telah ditalkhis, telah dibincang oleh para ulama, sehingga lahir beberapa pendapat ya untuk mengulas dari poin-poin yang telah kita kaji ya beberapa waktu yang lama, ya ikhwas sekalian, sampai kita di pembahasan yang terakhir ini, ya di pembahasan ke-33 ini terjadi perbincangan di kalangan para ulama, ya. Masalah, apa masalahnya? Kita lihat di sini. Fi man kasurat al-wisawas fi salatihi hal tasihu am alaihi al-iyadah. Ini masalah itu bagi orang yang banyak melakukan atau was-was dalam sholat. Jadi dia banyak mengalami was-was di dalam sholat. Apakah sholatnya sah atau apakah dia mengulangi sholatnya itu lagi? Ya. Nah, ini kita lihat perkataan Ibnu Qayyim rahimallahu taala menjelaskan tentang permasalahan ini. Fa in qila ma takunan fi salati min adamil khusyu' hal ya'iddu biha amla. Maka sungguh telah dikatakan di dalam salat itu bagi yang tidak khusyuk dalam salat, apakah dia mengulangi salatnya atau tidak? Ya. Jadi ini kembali ya perbincangan dari para ulama, apakah ini dia mengulangi salatnya kalau dia tidak khusyuk atau tidak mengulangi. Maka dikatakan adapun ya dalam pahala dalam sholat itu, kalau kita tidak khusyuk fala ya'uddu biha, ya, maka ini para ulama sepakat tidak diulangi lagi walaupun dia merasa belum khusyuk dalam sholat. Ya. Sekalipun dia kecuali dia tidak lagi tahu, ya, tidak lagi mengetahui, sehingga was-wasnya tadi menjatuhkan dia kepada
perbuatan atau lupa dalam sholat, maka dia dalam hal ini melakukan sujud sahwi. Ya, kalau dia lupa. Tapi karena dia terganggu khusyuk, kemudian dia ingat lagi, maka dalam kondisi ini dia tidak mengulangi sholatnya. Tapi nilai sholatnya itu yang akan mendapatkan. Bagaimana? Ini yang telah kita bahas pada pertemuannya sebelumnya. Itu tergantung nilai khusyuknya. Ya, kalau dia sempurna maka dia mendapat 10. Kalau tidak bisa dia 1/3, 1/4 atau 1/2. Ya, ini. Dan Ibnu Abbas mengatakan laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Jadi tidak ada bagimu salat kecuali engkau fokus untuk melaksanakannya. Dalam kitab Musnad secara marfu dikatakan yang telah kita bahas, sesungguhnya seorang hamba innal abda la yusalli shalah. Sesungguhnya seorang hamba dia telah melaksanakan salat walam yaktub lahu illa nisfiha. Jadi seorang di antara kita ini dalam hadis yang marfu dikatakan tidaklah dia melaksanakan salat kecuali ditulis baginya pahalanya illa nisfiha. Dia dapatkan separuh dari pahalanya. Au thuluthuha atau 1/3. Au rubu'uha atau 1/4. Hatta balagha asyra sampai dia mendapat 10. Nah, ini tergantung apa itu kekhusyuan dia di dalam sholat. Maka kalau kita mendapat yang nilai yang sempurna, tentu kita mulai dari takbiratul ihram sampai salam kita fokus dalam melaksanakan sholat itu. Tapi ini sangat sulit. Ya. Inilah salah satu sebab turunnya ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Laha maka sabat wa alaiha maka. Allah tidak membebani seorang itu kecuali yang sanggup dia memikulnya. Karena hati kita ini terkadang ya bisa khusyuk. Ya kita ikhwas sekalian fokus dari awal ya, takbir. Setelah beberapa saat setelah itu datang gangguan. Ini yang telah kita kupas pada sebelumnya. Macam yang teringat ya. Satu hal yang tidak teringat oleh kita teringat. Inilah perjuangan kita. Kalau ingat datang lagi itu waswas namanya. Waswas dari syaitan. Kita usahakan kembali fokus ya. Kita kembali ingat kita sedang bermunajat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perjuangan kita untuk meraih nilai yang sempurna. Ya. Ini sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Sejauh mana khusyuk kita di dalam sholat, disitulah kita akan mendapatkan nilai. Tentu kita ingin mendapatkan nilai yang tinggi. Darajatul imtiaz ya, sampai derajat yang mumtaz. Nah, ini cita-cita kita. Ya. Faqad alaqallahu falahul musallina bil khusu'i fi salatihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada orang yang salat. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebahagiaan kepada orang yang salat bil khusu'i fi salatihim. Ini jaminan dari Allah. Kalau kita khusyuk dalam sholatnya, kita akan mendapatkan al-falah, akan mendapatkan kebahagiaan. Kan itu terasa Pak Endak. Sekali kita khusyuk dari awal, alhamdulillah terasa setelah kita sholat itu, ya, rasa kebahagiaan kita. Karena kita telah mampu melewati sholat dengan khusyuk kepada Allah. Ini perjuangan kita, melatih diri kita terus untuk khusyuk. Ya. Fadalla ala anna man lam yakhsha falaysa min ahli falah. Nah ini kata Syekh, maka menunjukkan bahwasanya orang yang tidak khusyuk di dalam salat dia bukanlah termasuk dari golongan yang beruntung. Ya.
orang-orang yang mendapatkan bahagian. Itu Pak, kita yang sudah sholat saja belum tentu termasuk golongan orang yang al-falah, golongan orang yang beruntung. Apalagi orang yang tidak pernah sholat. Kita yang sholat saja belum ada jaminan untuk masuk ke dalam golongan ahlul falah. Masuk waktu ya, lazan. Lazan, guys. Nah, belum ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak khusyuk belum termasuk dalam golongan orang yang beruntung atau orang yang berbahagia. Kalau seandainya dia ya mendapatkan pahala yang banyak, tentu dia termasuk orang-orang yang beruntung, minal muflihin, tinggi derajatnya sampai kepada mendapat perolehan sempurna nilai kekhusyuannya, tentu dia termasuk orang-orang yang muflihin. Nah, inilah ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana perjuangan kita untuk ya meraih kesempurnaan khusyuk di dalam sholat ini. Dan ini adalah di antara sunnah-sunnah yang harus kita perjuangkan dan menyempurnakan ya kesempurnaan di dalam sholat. Kemudian wa in ghalaba 'alaiha adamul khushu' fiha wa adamu ta'quliha faqad ikhtalafa al-fuqaha fi wujub i'adiyah. Ya. Kalau seandainya dia tidak khusyuk, ya artinya sedikit khusyuknya dalam sholat ini, dan tidak ada full perhatiannya atau apa, ini berselisih sebagian fuqaha, artinya tidak sedikit dari rasa khusyuk ini, maka sungguh berselisih para fuqaha untuk mengulanginya. Ya, para ulama, para ahli fikih berselisih apakah dia kembali mengulangi sholat. Fa'aujabaha Ibnu Hamid min ashabi Ahmad. Maka Ibnu Hamid dari golongan mazhab Imam Ahmad Al-Hambali ini menyarankan dia mewajibkan untuk mengulangi. Jadi menurut Ibnu Hamid dari mazhab Ahmad bin Hanbal, kalau tidak khusyuk ya diulangi sholatnya. Dan ini juga ikhtilafihim di perselisihan di antara mereka fil khusyu'i fi shalah. Ya, dalam khusyuk dalam salat, wa fihi qaulani lil fuqaha. Jadi dua perkataan di kalangan para ahli fikih itu dan di kalangan mazhab Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi kalau mazhab Imam Ahmad itu mereka disyaratkan untuk mengulangi salatnya. Dan di sini ada dua pendapat, wa 'alal qaulain ikhtilafuhum fi wujubil i'adah ala man ghaliba 'alaihi al-wiswas fi salati. Itu perbedaan perselisihan pendapat mengulangi dalam salat itu bagi orang yang was-was dalam salatnya. Terlalu dari awal mungkin sampai akhir lebih banyak was-wasnya daripada khusyuknya, sehingga tidak tahu dia pada sholat ya. Nah, ini satu pendapat, maka dia wajib mengulangi sholatnya. Ini diwajibkan oleh Imam Ibnu Hamid dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dan yang lainnya ya, imam mazhab yang lain masuk Maliki, Syafi'i, ya, Hanafi dan yang lain para ulama ahlu fuqaha, walam yujibuha aktsarul fuqaha. Jadi kebanyakan ahlul fikih mengatakan tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholat bagi kita yang kurang khusyuk dalam sholat. Tapi mereka mengembalikan kembali darajah, yaitu tingkatan pahala. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kita lanjutkan itu pendapat para ulama, apakah mereka wajib untuk mengulangi sholatnya kalau tidak khusyuk di dalam sholat atau bagaimana? Maka dari pendapat tadi hanya pendapat dari golongan mazhab Imam Ahmad, mereka mensyaratkan kalau tidak khusyuk ya ulangi sholat. Tapi jumhur para fuqaha mereka tidak mensyaratkan. Kalau tidak khusyuk tidak lagi diwajibkan untuk mengulangi sholat. Dan juga berhujah wahtaju, dan juga mereka berhujah ya, yang pendapat yang banyak ini bahwasanya Nabi SAW tidak menyuruh orang yang lupa di dalam sholatnya ya untuk mengulangi, tetapi dia disuruh untuk melakukan sujud sahwi ya, dan tidak disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengulangi sholatnya kembali. Ini kalau kita lupa, misalnya kita lupa 3 rakaat, kita baru 2 atau 4 atau lewat ya, kita hanya disuruh untuk sujud sahwi dan tidak disyaratkan untuk mengulangi kembali sholat kita itu. Nah, inilah hujah atau pendapat para ulama, jumhur ulama tentang tidak ada disyaratkan kembali mengulangi sholat yang kita kurang khusyuknya. Ya, bil iyadah ma'a qouli, dan ini juga bersama perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna syaitana ya'ti ahadakum fi salatihi fayaqul. Sesungguhnya syaitan datang kepada salah seorang di antara kalian dalam solatnya, maka dia katakan fayaqul udhkur kadza. Nah, ini kata syaitan Pak ya. Jadi kalau kita sudah sedang solat itu maka datanglah setan memberikan was-wasnya kepada kita, membisikkan ke dalam hati kita, ke telinga kita. Apa katanya? Udhkur kadza. Ingat ini, ingat itu, ya. Sehingga sesuatu yang tidak pernah teringat oleh kita di dalam solat teringat. Pitih di tantu nama letaknya, dompet, SIM di mana letak, atau masalah dapat solusi jalan keluar di dalam solat. Itulah kiat syaitan ya dalam mengganggu kita dalam solat. Sehingga kalau kita ikuti itu ya, kan itu Pak ya, kita ikuti itu, jadi kita ikuti waswas dari syaitan itu, sehingga kita tidak lagi sempurna khusyuknya, hanya mengikuti imam gerakannya aja lagi. Syukur kalau kita berjamaah. Kalau sendirian gimana? Ya. Nah, itu yang lupa dalam sering lupa itu dalam sholat. Apakah dia takbir atau belakang? Nah itu 5 lam yakun yadhkur hatta yusalli rajulu an yadri kam musalli. Sehingga dengan bisikan-bisikan dari syaitan tadi, sehingga dia tidak ingat lagi ya berapa rakaat yang telah dia kerjakan. Nah, ini ya tipu daya syaitan yang harus kita terus waspadai, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah. Memang disitulah syaitan tidak akan pernah henti-henti menggoda kita. Kita yang sudah khusyuk dalam solat pun diganggu, ya. Apalagi yang tidak pernah solat, apalagi yang lalai dalam solat. Tentu yang ada dalam pikirannya itu waswas syaitan. Itu mafhum mukhalafahnya. Kita yang solat saja diganggu, apalagi yang tidak solat. Tentu leluasalah syaitan mengajak kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Bisikkan ke dada kita kesenangan. Akhirnya dengan kesenangan itu tidak ya abadi. Kesenangan itu membuat hati kita semakin kerdil. Maksiat itu semakin membuat hati kita semakin gundah gulana, semakin takut. Lihat orang yang maksiat itu, ya. Lihat orang yang maksiat.
Semakin dia kerjakan maksiatnya kesenangan sementara, kemudian setelah itu timbul penyesalan, ya. Nauzubillah min dzalik. Was-was dari syaitan. Jadi ibaratkan apa tuh? Meminum air lawi. Meminum air lawi. Awak harap minum tu lapih awi, tapi semakin diminum semakin awi. Nah, begitu maksiat. Semakin dikerjakan menumpuk, semakin haus dia, semakin terus gundah sakit, ya. Semakin penyakit hatinya, hidupnya semakin sempit, ya. Walaupun dunia yang lapang ini hati, ya, karena dadanya sempit. Itu orang maksiat. Karena satu maksiat nuktatun sauda menempel di dalam hati kita, noda hitam itu yang maksiat. Sehingga sangat sulit diharapkan kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan terasa dalam himpitan kepayahan, ya. Diharap dapatkan kesenangan tapi kesedihan terus meraja di dalam hati. Alhamdulillah ikhwah sekalian dimuliakan Allah. Allah memberi taufik kepada kita untuk menjauhi maksiat. Alhamdulillah. Walaupun hasutan, godaan syaitan terus mengganggu kita, tapi kita cepat ta'awuz. Wa idza uzniba istighfar. Apabila dia jatuh dalam melakukan dosa, dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Walakin la nizaa anna hadhihi shalah la thawba ala syai'in minha illa biqadri khuduri qalbihi wa khushu'ihi. Jadi yang was-was ini, ya, bukanlah dia tidak mendapatkan pahala sesuatu pun, ya, tapi dia mendapatkan pahala tetapi seukuran khusyuknya, keukuran hadirnya hatinya di dalam solat itu. Nah, itulah derajatnya tadi kita sihat. Dan juga dalam perkataan para ulama bahwasanya antara nilai solat kita itu khusyuknya antara rumput dan bintang, ya, baina tsara wa thuraya. Nilai khusyuk itu bervariasi berbeda tergantung solat kita, kekhusyuan kita. Nah, jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi, ya, sungguhnya seorang hamba tidaklah ditulis baginya pahala dari solat itu kecuali dia mendapatkan separohnya atau sepertiganya atau seperempatnya, hatta sampai dia mendapatkan 10, ya. Jadi tentu kita ingin mendapatkan pahala yang besar, pahala yang sempurna. Nah, telah tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahih, ya. Sungguh telah tetap juga datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya dia bersabda, "Idza adzana al-muadzinu bis-salati adbara asy-syaitan." Apabila muazzin mengumandangkan azannya untuk salat, maka syaitan lari terbirit-birit. Ada para syaitan. Walahu darabit. Ini itu terkentut dia, terbirit-birit lari. Mendengar suara apa? Suara azan. Lari. Sehingga dia tidak lagi mendengarkan suara azan, hatta la yasma'u ta'dzin. Sehingga dia tidak lagi mendengar suara azan itu, lari jauh. Ya. InsyaAllah Pak, ya. Itu juga keutamaan orang yang azan, ya, keutamaan muazzin. Dan nanti juga dalam sebuah hadis yang sahih, azan itu, muazzin itu lehernya panjang. Maksudnya apa lehernya panjang itu? Yaitu kan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa idza qada ta'dzin akbal, maka telah selesai azan, dikumandangkan azan itu, datang lagi dia apa?
menjumpai, mendekati orang yang akan sholat, datang lagi. Akbil dia. Fa idza thawba bis salati adbar, ya. Kalau ditegakkan sholat dia ucap dan takbar, dia lari lagi, ya. Apabila selesai dia datang lagi. Itu dia lari datang lagi. Sehingga seseorang itu khawatir antara seorang itu dengan dirinya. Ya, maka syaitan membisikkan kepadanya, yaqul uzkur kadza ingatlah ini dan ingatlah itu terus. Malam yakun yadhkur, apa yang tidak dia ingat, ya, seperti yang kita katakan tadi, ini sahih hadisnya, sehingga kita mengingat suatu permasalahan, sesuatu yang sudah lama kita lupakan, ya. Kemudian syaitan membisikkan ke hati kita, ke dada kita, sehingga kita ingat kembali. Bahaya itu, bahaya. Hatta yazilla la yadri kam yusalli, sehingga dia tidak mengira, dia tidak tahu bahwa berapa rakaat dia kerjakan sholatnya. Maka apabila kalian mendapati ini, kata Rasulullah, fa idza wajada ahadukum dzalika falyasjud sajadataini wa huwa jalis. Apabila salah seorang kalian lupa dalam hal ini, maka hendaklah kalian sujud 2 kali sujud, dan dia dalam keadaan duduk. Itu bagi kita yang lupa dalam gerakan sholat, ya. Sujud sahwi. Maka para sahabat mengatakan, qalu fa amarun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dalam sholat ini, yang sungguh dia telah difitnah atau diwaswas oleh syaitan, sehingga dia tidak lagi lupa, tidak tahu lagi berapa sholat rakaat yang dia lakukan. Tapi Rasulullah SAW tidak menyuruh para sahabat untuk mengulangi sholatnya, tapi Nabi menyuruh mereka untuk melaksanakan sujud sahwi. Bi'an yasjuda sajadatain sahwi. Tapi Rasulullah SAW menyuruh mereka para sahabat untuk melakukan sholat, menyuruh untuk sujud sahwi. Walam ya'murhu bi'adatiha, tidak menyuruh mereka mengulanginya kembali sholatnya. Walau kanat batilah, ya, kama zama al-amri biyan. Kalau seandainya ini batal solatnya, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya untuk mengulangi solatnya. Nah, ikhwan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini para sahabat mengatakan, para ulama mengatakan, qalu wa hadza huwa sirr fi sajdatai sahwi. Inilah salah satu rahasia kita kerjakan sujud sahwi itu. Hatta Rasulullah SAW pun dia melaksanakan sujud sahwi. Itu menandakan Nabi kita adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Tapi Rasulullah SAW maksum, ya, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Targhiman li syaitan fi waswatil abd. Jadi kita juga tahu kita bahwanya syaitan itu akan senantiasa mewaswas kita kepada hambanya, ya. Jadi syaitan tidak akan pernah tinggal diam untuk membisikkan kepada kita perbuatan-perbuatan, ya, yang menentang Allah, sehingga melakukan perbuatan maksiat, hatta kita dalam solat pun akan terus diganggu. Tapi kita tetap waspada, bahwasanya gangguan syaitan itu kita hadapi dengan untuk fokus khusyuk dalam solat. Nah, inilah keadaan, ya, antara dia dan hadir dalam solat. Lihada sammahan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muraqib. Ini dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang ingin khusyuk di dalam solat. Nah, ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dikatakan oleh Syekh dan penutup dari kitabnya ini, khatimah, ya, penutup khulasah dari kesimpulan 33 khiyat dalam solat, khusyuk dalam solat ini. Syekh katakan amarul khusyu'i kabir, ya, amrul khusyuk,
perkara meraih khusyuk inilah perkara yang besar. Jadi perkara meraih khusyuk dalam salat itu adalah perkara yang besar sekali. Kenapa? Dituntut kesungguhan kita untuk terus berupaya melawan wiswas syaitan agar kita khusyuk. Dan perkaranya sangat mengkhawatirkan kita. Kalau kita tidak fokus bisa mengganggu kita dalam salat. Jadi wala ya'ti illa liman wafaqallahu ta'ala lidzalik, ya. Dan tidaklah datang perkara khusyuk ini kecuali orang yang Allah beri taufik kepada dia. Jadi ikhwas sekalian dimuliakan Allah, khusyuk itu adalah taufik dari Allah. Kita tidak akan bisa sanggup untuk khusyuk kecuali taufik minallah. Maka itu tentu kita berdoa terus, ya, agar diberikan kekhusyuan di dalam salat kita. Ya. Dan orang-orang yang wahirmanul khusyuk musibah kabir. Dan orang yang terhalang dari khusyuk dalam salat itulah musibah yang besar. Kita hadir setiap waktu ke salat, ke masjid, tapi khusyuk kita jauh dari salat. Hanya sebatas ritual. Hanya sebatas pekerjaan. Naudzubillah. Kita bermohon pada Allah. Jadi jangan sekedar sholat itu ritual belaka saja. Tapi kita ingin dapatkan khusyuk, tentu ingin minta taufik dari Allah. Dan kalau tidak, itu adalah musibah yang besar. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang harus kita baca, sering minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu lah. Ya. Sesungguhnya ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Maka ini sering kita minta dalam waktu-waktu istijabah, yang waktu mustajab, agar Allah memberikan kepada hati kita khusyuk dalam solat ini. Dan ini tentu akan mendatangkan kebahagiaan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi. Orang yang khusyuk berarti dia termasuk ahlul falihin, termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Wal khasi'una darajat. Dan khusyuk itu bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat khusyuk itu. Wal khusyu'u min amalil qalbi yazidu yankus. Dan khusyuk itu adalah amalan qalbi. Jadi tidak ada yang mengetahui khusyuk itu kecuali siapa? Kecuali diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia amalan hati. Tidak bisa dibuat-buat. Ya, kadang kita kan untuk seolah-olah tampak khusyuk, ya. Karena ini masuk dengan riak nanti, ya. Jadi amalan hati yang dia itu yazidu yankus. Nah, dia itu bertambah dan berkurang. Jadi khusyuk itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah bagaimana? Kalau kita menghadirkan hati. Kalau kita tahu kita sedang bermunajat dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dan berkurang terus kalau kita menurutkan hati kita waswas dari syaitan tadi, akan terus berkurang. Ya. Faminhum man yablagh khusu'ahu ananas sama, kata Syekh itu. Di antara mereka itu ada yang sampai khusyuknya sampai ke ananas sama, sampai ke tinggian langit. Di langit yang ketujuh. Di langit yang paling tinggi, subhanallah, ya. Ini ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, ya, khusyuk kita yang bisa menyampai kepada langit, ini tinggi derajat. Dan orang-orang yang keluar dari sholatnya tidak mendapat apa-apa. Dia ada yang dia itu khusyuknya sampai ke langit yang paling tinggi,
Dan ada pula orang yang keluar dari sholatnya dia tidak mendapatkan tidak apa-apa. Jadi untuk itu tentu kita ingin ya setiap waktu sholat kita itu berupaya agar terus meningkat, yazid khusyuk kita. Nah, ini perjuangan kita, ya, mengendalikan hawa kita, mengendalikan diri kita, mengendalikan hati kita, agar betul-betul kita hadir dalam sholat itu. Jangan badan saja yang hadir, sementara hati kita tidak hadir. Hati kita gaib. Saya ingat apa itu pidato Ustaz kita rahimahullah, Ustaz Armen, ya. Ustaz Armen rahimahullah, ya. Apa kata beliau? Betapa banyak yang hadir tapi tidak menghadirkan hati. Hadir di majelis ilmu tapi hatinya berada di pasar. Hati berada di kantor, hatinya berada di tempat main dan segala macam. Ini untuk menghadirkan hati itu, ikhwah, perlu perjuangan. Butuh perjuangan. Nah, manusia, kata Syekh dalam penutupnya ini, wan nasu fi sholati ala maratabit khamsah. Manusia di dalam solat, nilai solatnya itu ada 5 kedudukan, 5 maratib, 5 tempat atau 5 kedudukan, ya, di manusia dalam solatnya. Martabatun, kedudukan yang pertama, ahaduhuma. Jadi kedudukan yang pertama, martabatuz zalim. Itu tempat yang pertama itu zalim li nafsih. Kelompok yang pertama adalah zalim kepada dirinya. Li nafsihil mufrid. Ini kelompok yang pertama, orang yang menzalimi dirinya. Siapa itu? Wa huwal ladzi in qasa min wudu'ihi, ya, wa mawaqitihi wa hududiha warkaniha. Siapa orang yang zalim kepada dirinya? Itu adalah orang yang tidak sempurna wuduknya, kurang wuduknya, tidak memperhatikan wuduk, ya. Terkadang wuduknya tidak sempurna, ya. Kalau kita menyiram, bagaimana supaya celah-celah jari kita itu juga tersiram air di sela-sela jari kaki kita, ya. Ini yang wuduknya tidak sempurna, dan dia tidak mengetahui kapan waktunya, ya, waktu sholat. Dia lalai dari waktu-waktu sholat, melalaikan waktu sholat, ya. Kalau sholat asar nanti menjelang maghrib. Kalau maghrib hampir masuk waktu isya, dia sholat juga, tidak ada uzur. Ini tidak tahu dengan waktunya, batasan-batasannya dan rukun-rukunnya. Nah, ini martabatul ula, tempat yang posisi yang pertama. Itu adalah golongan az-zalim li nafsi. Yang kedua, golongan yang kedua, kelompok yang kedua, man yuhafidha ala mawaqitiha wa hududiha wa arkaniha zahirah wa wudu'iha lakinnahu qad daya mujahadatun nafsihi fil wiswas fadzaba ma'al wisas wal afkar. Ini golongan yang kedua, orang kedudukan yang kedua, yaitu orang yang memelihara salatnya, memelihara waktunya, ya, rukun-rukunnya yang nampak dan sempurna wuduknya, tapi dia melalaikan kesungguhan dirinya dalam menghadapi was-was, ya, maka dia terpengaruh dengan was-was dan fokus pada pemikiran itu. Artinya sempurna wuduknya, paham waktunya, ya, kemudian dia menyia-nyiakan
was-was dari syaitan. Apa itu? Dia mengikuti was-was dari syaitan. Nah, pikirannya terfokus pada itu. Ini kelompok yang kedua. Darajah yang ketiga, maratib yang ketiga, man hafadha ala hududiha warkaniha. Orang-orang yang menjaga waktunya dan rukun-rukunnya dan bersungguh-sungguh untuk menolak was-was, ya, menolak was-was dan fikiran-fikiran dia untuk itu, fahuwa masgulun, tapi dia lalai, tapi dia sibuk, bimujahadati aduwihi li'alla yasrik salatahu, fahuwa fi salatihi wa jihad, tapi dia sibuk dengan kesungguhannya dengan menghadapi musuhnya itu, sehingga sekali dia dicuri juga oleh musuhnya itu dalam solatnya. Ya, itu yang ketiga. Padahal dia di dalam solatnya bersungguh-sungguh. Nah, ikhwas sekalian, itu derajat yang ketiga. Yang keempat, kedudukan yang keempat, man idza qama ila sholati akmal huquqiha wa arkaniha wa hududiha. Yang keempat ini kedudukannya adalah orang yang apabila dia menegakkan solat, menyempurnakan hak dan rukunnya dan batasan-batasannya, tapi dia membenamkan hatinya dalam mengingat terus, ya, hak-haknya dan batasan-batasan, li'alla yudhi'a syai'an minha. Tapi dia sesekali ingat bagaimana untuk menyempurnakan solat ini, ya. Jadi hatinya itu kadang-kadang ingat pada solat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sekadang juga lalai. Nah, ini yang keempat. Jadi belum sempurna. Baru yang kelima, al-khamis, man idza qama ila sholati qama ilaiha kadzalik. Ya, orang-orang yang dia itu solat, ya, dan dia bersungguh-sungguh dengan hatinya dan tidak lalai dari mengingat Rabbnya, nazirun biqalbihi ilaih, hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk muraqabahnya, dan dia praktekkan terus, dan bahwasanya dia menyadari dia sedang berhadapan, sedang bermunajat dengan Allah, ya, dan dia seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala, dan selamat dia dari waswas dari syaitan. Maka inilah derajat yang kelima. Semoga derajat yang kelima ini dapat kita capai. Artinya ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sempurna khusyuk salat kita, ya, itulah derajat yang sempurna. Tentu kita terus berupaya agar kita betul-betul khusyuk di dalam solat ini. Dan ya, mengkhawatirkan kita adalah wal khatarat wartafa'at hijabiha bainahu wa baina rabbih fahadha bainahu wa baina ghairi fi shalah a'dham mimma baina samai wal ard. Jadi terhubungnya hati kita, terbukanya, ya, hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam salat itu, inilah lebih mulia, lebih agung, ya, pahala yang dapatkan kita dari antara langit dan bumi. Ini kalau kita sudah, kalau orang-orang itu katanya mukasyafah, ya. Kalau orang sufi itu mukasyafah, sudah terbuka hijabnya. Tapi yang kita adalah apa itu pengertian ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka seolah-olah kita, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita raih khusyuk di dalam salat ini dan mendapatkan derajat yang kelima tadi, ya, betul-betul fokus dan hadir hati kita di dalam salat. Maka Syekh menutup, ya, kitabnya ini, wa khitaman asallallahu azza wa jalla an yaj'alana minal khashi'in wa an yatuba alaina ajma'in wa an yajziya bil khairi man sahama fi hadhihi risalah wa an yanfa'a man qara'a fiha, amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Di akhir kitab ini Syekh Munajjir hafizallahu taala katakan, aku bermohon kepada Allah azza wa jalla agar memasukkan kita semua termasuk golongan orang-orang yang khusyuk,
dan orang yang bertaubat kepadanya, dan menjadikan kita orang-orang yang dibalasi dengan segala kebaikan. Dan semoga risalah, buku ini, kitab ini bermanfaat bagi orang yang mempelajarinya dan membacanya. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan sekalian dimuliakan Allah SWT, dengan demikian selesai kita membahas dari kitab yang panjang ini, berapa kali pertemuan, sehingga sampai kita khitam, al-ikhtam, menamatkan ya di penghujung ini. Bagaimana doa Syekh tadi, agar kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang khusyuk, dan perjuangan kita masih panjang. Maka janganlah solat itu hanya ritual belaka. Kita hadir dalam solat setiap 5 waktu, tapi kita tidak menghadirkan hati kita di dalam solat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri taufik kepada kita, jadikan kita orang-orang yang al-mutahabbina fillah, menjadi orang-orang yang berkasih sayang dan dibangun kecintaan di atas Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan hati kita dari hasad dan dengki, dari tipu daya, dari fitnah syaitan yang menyerasuki hati kita. Karena kita yang solat pun tidak akan luput dari gangguan syaitan, apalagi kita yang tidak melaksanakan solat. Maka kita berupaya terus menjaga waktu-waktu solat kita, dan kita raih kekhusyuan di dalam solat. Semoga bermanfaat kepada kita semua, dan mempersatukan hati kita, dan dihimpunkan kita nanti bersamanya di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan sekalian dimuliakan Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Insyaallah taala kita akan cari tema dan kitab yang lain. Insyaallah kajian kita di hari Selasa yang akan datang, kita akan bahas kitab yang baru. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita untuk terus bermajelis dan menguatkan hati kita dalam manhaj yang benar ini. Wallahu taala alam. Benar ini datang dari Allah, dan salah datang dari Anda sendiri dan syaitan. Namun ampun. Kita akhiri dengan kata majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.